Shalom aku anak hebat. Yes, yes, yes. Kita memulaikan ibadah kita hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian yang berkata, lingkupiku.
Semua anak-anak sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali lagi bersyukur, berterima kasih buat kesehatan, buat berkat Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus pimpin ibadah kami, Roh Kudus urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak hebat, semua bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Happy ya.
Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Puji Tuhan, Tuhan senang sekali melihat semua anak-anaknya yang penuh sukacita memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah bernyanyi, kami sudah memuji nama Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Sekarang kami mau dengarkan cerita firman-Mu. Tuhan urapi kami, biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Kami bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak hebat, minggu kemarin kakak bercerita tentang seorang anak Tuhan yang hebat yang bernama Daniel. Dan hari ini kakak akan bercerita tentang sahabat-sahabatnya Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini adalah orang-orang yang senang menyembah kepada Allah. Dan mereka bertiga ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi penguasa wilayah Babel. Firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30. Sekali lagi Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30.
Ceritanya begini, Raja Nebukadnezar adalah orang yang suka menyembah kepada dewa dan patung. Satu kali di wilayah Babel, Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk membuat patung yang sangat besar. Patung ini tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Dan patung besar ini semuanya terbuat dari emas. Setelah patung itu selesai dibangun, raja mengundang semua pemimpin-pemimpin negara, para wakil-wakil, para bendahara, para seluruh pemimpin-pemimpin bangsa untuk hadir dalam acara pentabisan patung Raja Nebukadnezar. Begitu semuanya sudah berkumpul dan untuk menunjukkan kegagahan daripada Raja Nebukadnezar, para seorang bentara bilang begini, "Hai kalian semua para undangan dari berbagai bangsa dan bahasa, setelah kalian mendengarkan bunyi sangkakala, bunyi seruling, bunyi kecapi, kalian semua harus sujud dan menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini." Dan begitu suara musik dibunyikan, mereka para undangan mulai sujud dan menyembah kepada patung emas itu. Tapi ada yang tidak mau sujud menyembah kepada patung emas itu. Mereka adalah ketiga orang tadi yang kakak sebutkan namanya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu karena mereka setia kepada Tuhan Allah. Lalu dilaporkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Raja marah lalu menyuruh memanggil mereka. Begitu mereka menghadap Raja, Raja Nebukadnezar bilang begini, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar yang aku dengar bahwa kalian tidak sujud kepada dewaku dan tidak menyembah kepada patung buatanku? Sekarang juga ketika kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan bunyi-bunyian lainnya, kalian harus sujud menyembah kepada patung emasku. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, "Ya Tuanku Raja, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Dan jika tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas Tuanku Raja." Wah, raja menjadi sangat marah. Lalu memerintahkan untuk memanaskan perapian itu 7 kali lipat panasnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diikat, lalu diangkat dan dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Dan saking panasnya mereka-mereka yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar. Begitu Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah berada di dalam perapian itu, Raja Nebukadnezar melihat, memperhatikan, lalu dia terkejut. Raja bilang begini, "Bukankah yang kita lemparkan ke dalam perapian itu ada 3 orang yang sedang terikat? Kenapa aku melihat ada 4 orang? Dan orang yang keempat itu seperti dewa." Raja tidak tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja mendekati pintu perapian itu lalu bilang begini, "Hai Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang tinggi, keluarlah dan mendekatlah kemari." Dan keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan semua orang yang hadir dalam acara peresmian patung Raja Nebukadnezar, mereka datang mendekati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang terbakar.
Raja Nebukadnezar menjadi kagum dan memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Tuhan Allah kita semua. Dan Raja menganugerahkan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kakak sudah selesai menyampaikan cerita firman Tuhan. Kakak cuma mau bilang bahwa Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang hebat. Walaupun mereka harus dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, mereka tetap tidak mau memuja dewa dan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Kita juga anak-anak Tuhan harus demikian. Kakak pernah bilang kita bisa berteman, bersahabat dengan siapa saja. Tapi kalau ada orang, ada sahabat yang mengajak kita untuk berbuat dosa, misalnya menyuruh kita untuk berbohong, mencuri, mengucapkan kata-kata kotor atau maki, ingat itu dosa dan kita tidak boleh melakukannya. Walaupun mungkin resikonya mereka membenci kita, tidak apa-apa. Kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kitalah anak-anak Tuhan yang selalu akan ditolong Tuhan. Lihat, walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam api, tapi api itu tidak membakar mereka. Mereka selalu dijaga dan dilindungi Tuhan, sama seperti kita. Walaupun keadaannya seperti membahayakan, tapi tetap Tuhan ada bersama dengan kita dan selalu menolong kita, menghindarkan kita dari mara bahaya. Tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kita anak-anak Tuhan, karena Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang besar, selalu ada bersama-sama dengan anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saat ini kakak mau berdoa buat semua anak-anak hebat. Semua boleh lipat tangan, tutup matanya. Kak Fanda berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak yang bersama-sama dalam ibadah Aku Anak Hebat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari kecelakaan dalam nama Yesus. Biar perlindungan Tuhan selalu sempurna buat semua anak-anak ini Tuhan. Hamba berdoa buat mereka ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, di masa virus corona ini Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Biar perlindungan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau ada anak-anak yang lagi sakit Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Biar kesembuhan dinyatakan buat anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba mau berdoa buat keluarga mereka, buat orang tua mereka, mama papa, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk mengurus anak-anak ini Tuhan, supaya mereka bertumbuh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati semua anak-anak ini dan keluarga mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam selalu dari Kak Fanda buat anak-anak tersayang. Salam dari Kak Fanda buat mama, papa, buat opung, oma, opa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.